Saya waktu S2 menulis tentang respon orang-orang muslim di Indonesia terhadap Kristen. Dan saya sangat bisa paham, Iya. banyak buku-buku yang ditulis yang sepenuhnya itu sifatnya apologetik ya. Karena respon pada waktu itu memang harus apologetik. Kan? Nah, model pendidikan kita itu kan kita sebut dengan conventionalized class system ya, di mana pelajaran agama itu diarahkan supaya para siswa itu mempelajari dan mengetahui agamanya sendiri secara dalam. Nah, kita ini terutama di zaman Orde Baru itu punya kebijakan yang sangat banyak sekali tentang agama. Jadi Indonesia itu mungkin satu dari sedikit banyak negara yang paling banyak punya regulasi agama. Tentang agama. Kita bisa merasa bahwa di Indonesia itu lebih baik, baik gitu ya, ketimbang negara-negara muslim yang lain ya. Gitu. Kalau kita pernah juga merasakan tinggal di negara-negara Barat malahan, gitu. Jadi, gitu ya. Kalau dalam konteks ini kebebasan beragama, terus kemudian kerukunan dan sebagainya, kira-kira faktor krusial apa yang bisa menciptakan hal-hal yang ideal itu segera terjadi tuh? Udah bagus tuh. Pendidikan? Ya. Dengan model keberagaman, jangan salah, banyak sekali. Banyak, ada agama-agama mainstream ya, agama yang secara tradisional kita tahu sebagai agama yang besar, tapi agama-agama lokal itu juga jumlahnya ratusan. Nah, kalau kita gagal mengelola keragaman ini, kita gagal menjadi negara bangsa yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nasklas. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Husnil. Di podcast ini kita akan berbincang dengan para guru besar, para intelektual muslim besar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ini adalah podcast yang ditaja oleh LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, kita kali ini kedatangan guru besar, Profesor Dr. Ismatur Rafiq. Selamat sore, siang, malam nih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, atau selamat pagi. Selamat pagi. Kapanpun teman-teman sahabat podcast menonton ini insya Allah bermanfaat. Prof, sehat-sehat Prof? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Prof Ismatur Rafiq ini selain menulis, mengajar, beliau juga mengelola lembaga penelitian, pernah mengelola penelitian. Jadi beliau mewakafkan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Amin, Prof, amin. Kalau boleh tahu, kami pengen dengar cerita, Prof. Prof Ismatur Rafiq itu masa kecil, terus kemudian bagaimana pendidikan, sampai akhirnya begitu mencintai dunia penelitian dan ilmu pengetahuan itu, Prof. Wah, ini cerita panjang nih, 3 hari nih. Kita siap mendengarkan, Prof. Ya, saya itu lahir di Jakarta ya. Jadi orang tua saya itu orang Palembang. Jadi orang tua saya itu pindah ke Jakarta tuh mungkin tahun 61. Jadi udah sangat lama, dan sekarang itu saya agak susah kalau dibilang orang mana. Oh, iya. Orang Jakarta tapi orang tua orang Palembang. Itu jadi saya tinggal di Jakarta Barat ya, di daerah Tomang, dan saya sekolah SD, SMP di Jakarta. Setelah itu saya sekolah di salah satu pondok pesantren di Balaraja. Saya pesantren Darul Qolam. Nah, setelah pulang selesai dari Darul Qolam itu, ya seperti galibnya anak-anak pesantren ya, menjadikan IAIN pada waktu itu, kalau sekarang UIN ya, sebagai salah satu tujuan pendidikan tinggi. Nah, waktu itu jadilah kemudian saya masuk ke IAIN. Yang Jakarta waktu itu. Waktu S1, waktu itu kan ada sistem sarjana muda, ada S1. Oh, saya udah enggak. Saya udah sarjana lengkap. Sudah sarjana lengkap sarjana ya? S1 sudah. Waktu S1-nya berarti ambil apa? Saya ngambil jurusan perbandingan agama. Sekarang studi agama-agama ya, di Fakultas Usuluddin. Itu pun tidak dengan pengetahuan yang memadai sebenarnya. Oh, begitu, Prof. Jadi kalau kita itu kan nggak seperti sekarang ya, pengetahuan kita tentang
perguruan tinggi itu bisa didapat dari berbagai sumber. Ya. Kalau dulu kan nggak ada, apalagi setahu saya tidak ada satupun alumni dari kampus dari pesantren saya yang masuk ke jurusan ini, nggak ada. Iya. Nah, waktu itu ada kawan baik yang sama-sama alumni memilih jurusan yang sama, karena waktu itu ketika ngisi formulir nanya, "Kamu jurusan apa?" Perguruan agama. Oh ya, saya ikut juga gitu. Sederhana itu ya. Tapi sayangnya ketika baru mulai kuliah dia memutuskan untuk berhenti. Karena dia diterima waktu itu di UGM. Dan pada waktu itu saya juga sebenarnya diterima di UI. Gitu. Pada tahun yang sama itu, Bro? Iya, jadi alhamdulillah waktu itu kita sama-sama ujian di UIN dan dulu namanya SMPTN atau apalah, saya lupa ya. Saya daftar di UI dan dia daftar di UGM. Sebenarnya kami sama-sama diterima. Sama-sama lulus. Cuman ketika saya sampaikan kabar tentang saya diterima di UI, orang tua saya itu sama sekali nggak antusias dan biasa aja gitu. Berbeda ketika saya bilang bahwa saya diterima di IAIN. Dan ibu saya tuh bikin tumpeng diberikan ke tetangga-tetangga gitu. Oh ya, saya sekali pulang naik motor. Gimana terima? Wah, kelihatan ayah saya bahagia banget. Tapi karena penerimaan waktu itu IAIN lebih dulu dari perguruan tinggi umum. Ketika hal yang sama saya diterima dini, ayah saya biasa aja gitu, ibu saya juga biasa aja gitu, dan saya bilang kenapa ya? Ya saya bisa paham karena kakak-kakak saya itu waktu itu kuliah di perguruan tinggi umum negeri juga, ada yang di IPB, jadi buat mereka itu anaknya perguruan tinggi umum ya udah ada contohnya. Nah sementara yang di IAIN belum ada. Walaupun sampai saya selesai mungkin orang tua saya tuh nggak ngerti saya ngambil apa di IAIN. Di IAIN ini nggak ngerti ya? Nggak ada gambaran apapun ya. Mereka cuma tahu anak saya di IAIN. Gitu. Nah makanya ketika masuk perbandingan agama dan kawan saya yang sebenarnya dia tuh provokator membuat saya masuk perbandingan agama itu keluar, saya nggak punya pilihan kan. Pilihan yang hanya saya punya adalah waktu itu saya harus menyelesaikan sesuatu yang saya mulai. Nah, karena itu saya berpikir ada istilah red card theory. Tahu kan red card theory? Jadi red card theory itu kalau pertanyaan begini, kalau saya tanya berapa banyak mobil merah yang ada di jalanan, tapi kita nggak bisa tahu ya. Tapi kalau kita bilang untuk setiap mobil merah ditemukan, saya kasih 100.000, maka kita pasti akan punya berapa jumlah mobil merah yang lewat hari itu. Nah artinya memang kita harus fokus ya. Fokus pada sesuatu yang tadinya itu sesuatu yang biasa saja. Nah akhirnya kemudian merasa, oh ini kayaknya menarik nih kajian-kajian ini. Nah yang paling penting di situ adalah saya punya pengalaman yang sangat terkesan, yang sangat berkesan buat saya dengan seorang profesor, jadi profesor ya, dosen kami yang buat saya itu jadi prototip seorang keren, ganteng, pinter, dan dia sekolah di luar negeri. Dan dia cerita tentang studi agama-agama yang buat saya itu benar-benar terpesona. Jadi inspiratif. Ada profesor, kalau boleh saya sebut ya. Siapa? Profesor Zaini Muhtaro. Zaini Muhtaro. Pak Zaini itu buat saya waktu itu keren, ganteng gitu ya. Wah, kalau kemana-mana pakai safari, itu bawa mobil, itu kan buat kita kan anak-anak IAIN, wah keren banget. Itu orang dosen yang bawa mobil itu cuma 1-2 orang. Iya betul. Jadi dia menjadi prototip, saya pengen seperti dia. Nah, dia yang sering cerita tuh tentang studi dia di McGill ya, gitu. Dan itu yang menurut saya harus belajar seperti itu. Seperti Pak Zaini. Itu dosen saya. Jadi saya merasa berhutang ke dia tentang pengalaman intelektual yang buat saya itu menjadi inspirasi yang terus-menerus untuk saya belajar. Saya pengen seperti orang ini. Nah itu yang membuat saya jadi masuk di perbandingan agama atau studi agama sekarang. Dan akhirnya saya bergumul dengan sesuatu yang di pesantren kan nggak banyak ya. Betul. Kita berinteraksi dengan orang-orang non-muslim juga hampir nggak mungkin ya. Tapi ada satu mata pelajaran kalau di pesantren-pesantren modern kayak Gontor, Darul Alam Bintung ya, itu ada mata pelajaran dulu namanya Al-Adian, yang ditulis oleh Mahmud Yunus. Nah sayang mata pelajaran itu nggak ada. Jadi ada satu mata pelajaran yang memberikan pengetahuan dasar para santri kelas 5, kelas 6 tentang agama-agama yang ada di Indonesia, termasuk teosofi.
Dan buat saya tuh menarik banget waktu itu ya. Saya kelas 5, kelas 6 ya. Ini mata kuliahnya aneh. Cuma saya nggak paham kan. Karena nggak paham saya hafal jadi. Oh dia Saya hafalin justru buku itu. dihafal. Oh benar. Jadi misalnya tentang konsep tadayun, mailul insan ilal i'tiraf biwujudil quwa fawqa tasyaturul panjang gitu. Karena saya nggak tahu itu apa. Tentang konsep-konsep dasar. Yang ketika saya masuk di IAIN, itu yang saya pelajari. Ternyata itu yang dipelajari ya? Iya, jadi itu yang membuat, kayaknya ini bidang yang seperti masuk hutan yang belum banyak yang rambah ya. Saya pengen masuk di situ. Ketika semua orang pengen jadi guru, pengen jadi hakim, masuk tarbiyah, fakultas tarbiyah, masuk syariah. Saya akan mengambil jalan yang paling sedikit orang ambil. Iya. The last path kalau. Nah itu yang saya ambil ya. Saya pikir ini penting buat saya. Dan kemudian jadi leader justru di sana. Ya, kalau jadi leader banyak orang yang ahli di situ. Tapi saya berusaha untuk punya sesuatu yang memungkinkan saya itu paham lebih baik daripada yang lain. Iya. Itu aja. Ya kan kalau dilihat dari sekarang Prof, terlepas dari Prof, kalau nyebut konteks relasi dengan antara Islam dengan yang lain, nama Profesor Ismatullah itu tidak harus disebut itu Prof. Sebagai bagian penting betapa kajian-kajian yang dilakukan oleh Prof juga penting. Nah, bicara tadi terus kemudian concern itu. Kalau dalam konteks yang lebih luas Prof, kajian Prof antar agama dan sebagainya itu relevansi dan kemudian urgensinya untuk konteks sekarang tuh apa Prof kira-kira? Justru semenjak awal kajian-kajian yang berkaitan dengan relasi sosial agama itu harusnya mendapatkan ya ruang yang banyak ya. Kita ini masyarakat yang sangat heterogen dan semenjak awal negara ini, republik ini memilih untuk tidak menjadi negara Islam. Betul. Artinya semenjak awal kita melandaskan diri kita pada penerimaan berbagai kelompok agama pun etnis sebagai kelompok-kelompok yang sama. Gitu. Nah, kalau ini tidak dikelola, Indonesia itu kan punya etnis yang sangat banyak dengan model keberagaman, jangan salah, banyak sekali. Ada agama-agama mainstream ya, agama yang secara tradisional kita tahu sebagai agama yang besar, tapi agama-agama lokal itu juga jumlahnya ratusan. Nah, kalau kita gagal mengelola keragaman ini, kita gagal menjadi negara bangsa yang kuat. Itu menarik itu, problem kita selama ini adalah banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan urusan agama itu, cara berpikirnya itu sepenuhnya hanya dengan cara pandang yang ada dalam tradisi orang-orang yang kelompok mayoritas itu. Kan bahaya juga. Apalagi kalau di Indonesia yang namanya mayoritas minoritas itu dianggap sebagai fakta sosial saja, bukan sebagai fakta hukum. Nah, kalau kayak begini, ini kan punya risiko sangat besar. Betul. Ya. Di beberapa negara, ketika mayoritas minoritas sebagai fakta hukum, maka ada keinginan negara untuk melindungi kelompok minoritas. Jadi misalnya nih, kalau di orang-orang Amish ya, di Amerika ya, di beberapa tempat orang-orang yang dia tuh mempraktekkan model keberagaman abad 16. Dan di Amerika tuh punya satu aturan yang mewajibkan seluruh anak untuk sekolah. Tapi dia mengecualikan kelompok-kelompok seperti ini. Mereka boleh. Artinya kelompok-kelompok ini boleh mengeksersis cara berpikir agama mereka selama mereka tidak bertentangan secara besar ya. Tentang hak-hak yang utama tentang misalnya kemanusiaan gitu. Kalau pendidikan tuh bukan mereka tidak dididik, tapi mereka mendidik dengan cara mereka sendiri gitu. Nah, itu yang kita harus memberikan ruang-ruang yang lebih besar pada kelompok-kelompok minoritas untuk bisa mengembangkan identitas mereka. Nah, itu yang kadang-kadang kita ada proses penyeragaman cara berpikir ya. Itu yang harus kita kritisi terus-menerus. Kita pengen coba lebih dalam tuh, Bro. Soal interaksi antara muslim dengan non-muslim dalam konteks ini Kristen gitu, Bro. Sejauh pengalaman dan pengetahuan Prof, konteks interaksi antara muslim dengan Kristen ini
Nah, gimana tuh, Prof? Ini kalau, interaksi karena Kristen tuh kadang-kadang orang tuh menyamakan sama ya. Oh, iya. Padahal Kristen tuh juga variasinya banyak. Banyak. Mau ngomong ini Katolik atau Protestan Nah, nih, itu. denominasi, jadi seolah-olah satu kelompok begitu saja. Tapi katakanlah satu kelompok begitu saja. Karena di sini nggak ada. Salah satu isu yang paling utama antara Islam Kristen adalah dua-duanya itu adalah Abrahamic religion, Oh, iya. gitu. Kan di sini nggak ada komunitas Yahudi, sehingga kontes kita itu lebih kemudian menyerupai pertikaian antar keluarga sebenarnya, sibling rivalry ya. Yang namanya kalau ada kita punya dua anak ini selalu berusaha untuk menunjukkan ke bapaknya bahwa dialah anak yang paling bagus, paling cantik, paling keren, selalu begitu kan. Nah, dalam tradisi dua agama sebenarnya hampir sama terjadi ya. Jadi keinginan untuk misalnya mendefusikan dirinya kepada agama, berusaha untuk mencari pengaruh sebanyak-banyaknya, dua-duanya agama misi. Sehingga kalau dua-duanya agama misi, maka clash-nya akan lebih mudah terjadi, lebih cepat. Ya. Beda dengan kita, dengan orang-orang Hindu misalnya, karena dia bukan sebagai agama misi, maka kontesnya tidak serumit itu. Nah, kalau kita ngomong tentang relasi tadi, sebenarnya juga variatif dan kapan waktunya, karena ada masa-masa hubungan itu mesra banget, tapi ada masa yang kemudian ada turmoil ya, gerak, biasanya ini pengaruhnya politik gitu ya. Ada problem di mana misalnya pada masa-masa, contohnya masa Orde Baru, pemerintah seolah-olah memberikan ruang yang sangat besar pada kelompok minoritas, tapi membenci Islamisme. Karena waktu itu Islam sebagai kekuatan politik, sehingga apapun yang berbau Islam dimusuhi, dan negara lebih condong untuk memberikan ruang-ruang pada kelompok ini. Sehingga orang Muslim melakukan perlawanan. Dan lanjut-lanjutnya. Sehingga respon orang-orang Muslim dalam konteks studi agama ini, Islam Kristen, juga seperti itu. Konteksnya itu jadi konflik gitu. Ya. Dan tentu saja saya waktu S2 menulis tentang respon orang-orang Muslim di Indonesia terhadap Kristen. Dan saya sangat bisa paham. Banyak buku-buku yang ditulis yang sepenuhnya itu sifatnya apologetik ya. Karena respon pada waktu itu memang harus apologetika. Gitu. Ada yang akademik, tapi ada juga yang berusaha akademik, tapi keterbatasan literatur pada waktu itu memungkinkan mereka memiliki pemahaman yang sebenarnya samar. Ini kayak gimana sih gitu. Jadi banyak problemnya. Dan pada waktu itu kan juga kelompok terdidik Muslim tuh masih sangat sedikit. Gitu. Tapi kalau sekarang, kalau semangat kita sebut dengan feeling threatened, perasaan terancam terus gitu. Kita bangun, yang seolah-olah itu kita ada musuh yang terus-menerus akan mau menghancurkan kita. Kalau itu kita bangun ke generasi kita sekarang, menurut saya itu udah terlalu berlebihan. Karena yang namanya sarjana Muslim yang terdidik itu udah berkali-kali lipat banyaknya dibanding pada 10, 20, 30 tahun yang lalu. Beda banget. Artinya orang-orang Muslim harus confident untuk menjadi kelompok yang memperbaiki semuanya, mengajak semuanya untuk membangun negara kita sendiri. Gitu. Betul. Nah itu yang terjadi. Iya. Kalau melihat perkembangan sekarang nih, Bro, interaksi antara Muslim dan non-Muslim dan sebagainya. Menurut Prof, bagaimana ruang-ruang untuk kolaborasi itu bisa terjadi, Prof? Itu yang pertanyaan yang mereka harus dibuat memang. Gitu, Prof. Jadi problem utama relasi agama itu adalah ketiadaan ruang-ruang yang memungkinkan mereka saling berinteraksi itu. Nah, model pendidikan kita itu kan kita sebut dengan conventionalized class system ya, di mana pelajaran agama itu diarahkan supaya para siswa itu mempelajari dan mengetahui agamanya sendiri secara dalam. Tujuannya imtak ya, iman pengetahuan. Jadi beriman. Padahal dalam realitas sehari-hari dia tuh bertemu dengan kawan-kawan yang agamanya berbeda dengan saya. Dan tidak ada satu pelajaran pun di sekolah yang mengajarkan bahwa ada loh kelompok agama yang lain. Sehingga dua-duanya itu saling tidak tahu. Nah, biasanya ketidaktahuan itulah memunculkan problem. Kalau saya lupa, Sayyidina Ali yang bilang an-nasu jahilun daun bima jahilun. Jadi orang itu akan menjadi sangat ignorant, jadi musuh untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi banyak sekali problematika kita ini itu didasarkan pada ketidaktahuan. Karena tidak tahu,
atau dia tahu ngambil dari media sosial, yang itu kan udah parsial Betul sifatnya, betul. sehingga gambarnya itu dilihat secara biner. Hmm. Padahal agama itu nggak sederhana itu. Hmm. Nah, artinya memang harus dibuka ruang-ruang yang memungkinkan anak-anak itu bisa belajar dan tahu, gitu. Kalau studi agama disebut dengan passing over ya. Passing Hmm. over itu kita belajar ke agama orang lain, ke tradisi orang lain, dan kita kembali ke tradisi kita dengan perasaan yang berbeda. Gitu. Oh. Jadi dia semakin kaya, oh ternyata orang-orang Katolik itu punya kepercayaan seperti ini ya, atau orang, oh ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Nah Iya gitu. iya. Begitu juga orang-orang non-muslim misalnya juga bisa, Terhadap oh muslim ya? muslim tuh nggak begitu loh gitu. Hmm. Gambaran-gambaran media bahwa muslim itu teroris ya salah. Nah Iya iya gitu-gitu. iya iya. Karena tahu gitu. Iya Nah iya. itu yang harus dibuka ruang-ruang Iya. itu. Kalau istilahnya tak kenal maka ta'aruf. Nah, taruh, Tak tak kenal maka ta'aruf betul gitu ya. betul. Nah, kalau ini kan menarik Prof, kalau melihat kajian Prof dari konteks, relasi agama terus kemudian pada tingkat doktoral, Prof melihat bagaimana ini yang sudah Oh iya iya. diterbitkan Religion and Regulation in Indonesia itu. Itu, peralihannya gimana tuh Prof? Iya itu, dulu tuh tahun 2000 saya mulai berpikir untuk menulis tentang kebijakan agama itu tahun 2004 ya. Waktu itu Dulu. kita ada penelitian kaitannya dengan, penodaan agama. Wah ini menarik sekali. Dan Indonesia itu salah satu negara yang memiliki, undang-undang berkaitan dengan penodaan agama, gitu. Dan dari situ saya lihat, waktu itu saya ingat sekali bertemu dengan para aktivis ya, di lembaga bantuan hukum yang ini kebijakan seperti ini tuh akan panjang nih, akan ada banyak masalah dan ke depan tuh akan jadi problem yang utama. Nah dari situ kita masuk tuh, saya masuk dan ini menarik ya studi tentang kebijakan, agama ya. Karena by law sebenarnya tidak ada dalam konstitusi kita yang memungkinkan negara boleh untuk mengatur agama, sebenarnya nggak ada. Nggak ada? By law nggak ada. Secara Secara konstitusi ya. konstitusi? Konstitusi itu bukan constitutional right. Tidak ada, Hmm. bukan hak-hak konstitusional negara. Tapi Oh. lebih sebagai constitutional values Oh. yang muncul dari undang-undang yang pernah diterapkan oleh kita, undang-undang sementara dan undang-undang tahun 49 atau 50 itu. Di situ ada tuh konsep tentang negara mengatur. Tapi kalau kita kembali ke tahun 45, sebenarnya undang-undang pasal 29 itu ngomong apa sih? Iya iya Gitu. iya. Cuman 2 hal tentang negara. Nah, ingat loh, negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau Prof. Yamin bilang sendiri, sebenarnya yang diwajibkan untuk meyakini Tuhan itu, Tuhan Yang Maha Esa itu negara. Harusnya. Karena di situ tidak jelas dikatakan bahwa masyarakat juga harus memiliki pemahaman yang sama, enggak. Nah, yang kedua adalah apa yang dilakukan negara berkewajiban untuk gitu kan mempreservasi orang untuk beragama sesuai dengan kepercayaan. Jadi nggak ada di situ kata-kata yang eksplisit mengatakan negara mengatur sesuatu, nggak ada. Gitu. Nah, itu ada dalam undang-undang sebelumnya dan values itu yang berkembang, apalagi setelah itu ada problematika yang unik ya antara orang-orang muslim dengan negara setelah tahun 50-an lah ya. Kontes yang sangat rumit juga dengan kelompok-kelompok, terutama aliran-aliran kepercayaan ya. Sehingga memunculkan nanti sebenarnya undang-undang penodaan agama itu merespon problem yang terjadi, yang itulah potret dari pertikaian atau apa ya, perasaan yang terus-menerus tidak nyaman antara kelompok-kelompok agama lokal dengan agama-agama besar seperti Islam. Sehingga banyak sekali isu berkaitan dengan cemooh terhadap cara orang muslim beribadah, sehingga orang muslim juga tersinggung, dan macam-macam. Nah, muncullah kemudian tahun 65 undang-undang tadi. Jadi harus dilihat dari respon itu. Nah, kita ini setelah zaman Orde Baru itu punya kebijakan yang sangat banyak sekali tentang agama. Jadi Indonesia itu mungkin satu dari sedikit banyak negara yang paling banyak punya regulasi agama. Tentang agama? Jadi lebih obsesif terutama pada masa Orde Baru ya. Segala sesuatu diatur. Ya, misalnya dulu ada peraturan berkaitan dengan
speaker ya, Iya. yang pernah jadi Iya, kontroversi yang beberapa tahun belakangan lalu. jadi kontroversi juga Betul, tuh. itu kan udah lama, tahun Iya. 80-an, Betul, gitu. betul. Nah, ada kebijakan-kebijakan yang memang, naturnya berbeda-beda. Ada yang menyelesaikan problem yang sebenarnya hanya untuk satu itu aja, satu problem itu saja. Ada yang menjadi guidance yang bisa diterapkan panjang, ada yang sebenarnya mengantisipasi, gitu. Nah, banyak kebijakan-kebijakan itu sebenarnya sifatnya tuh ad hoc, gitu, untuk menyelesaikan problem pada waktu Pada itu. waktu itu. Misalnya, waktu itu ada undang-undang tentang rumah ibadah tahun 69. Sebenarnya Iya. itu merespon problem yang terjadi tahun-tahun Tahun itu. sebelumnya, gitu. Tapi dia sampai tahun 2006 ya baru direvisi lagi gitu. Padahal ini problemnya udah banyak gitu. Sebenarnya merespon hal-hal kayak gitu. Tapi ada juga guidance ya. Misalnya kebijakan zaman Pak Alamsyah Iya. ngomong tentang trilogi kerukunan. Oh, Itu guidance itu. jadi sifatnya tuh panduan aja. Panduan bahwa orang itu masyarakat itu harus melakukan atau mengembangkan kerukunan dengan umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah. Itu kan bagus sekali logika itu. Yang nantinya sebenarnya jadi muara bagi diskusi tentang moderasi beragama. Moderasi beragama, ya. Dan dalam konteks moderasi beragama nih, kabarnya Prof. Ismet juga terlibat Dulu awal-awalnya. iya, dalam penyusunan dan sebagainya itu, Prof. Itu bisa cerita lebih lanjut, Prof? Ya, nah itu juga setiap kebijakan kalau dalam tradisi berpikir sebuah produk hukum itu pasti ada konteks gitu ya, konteks waktu, konteks ruang gitu. Moderasi beragama itu juga punya konteks di mana pada masa itu muncul dua model berpikir yang dikotomis ya. Yang satu sangat liberal, yang satu sangat ke ujung-ujungnya itu menjadi ekstrim ya. Ya ekstrem kiri kanan kalau boleh kita. Nah, isu ini kan juga kalau nggak diselesaikan itu bahaya sekali. Kecenderungan orang menjadi sangat tanda kutip ekstrim ya dalam beragama. Baik dia menjadi sangat liberal maupun tadi menjadi sangat religionis, bukan religionis. Jadi seolah-olah seperti beragama sebenarnya bukan itu esensi agama. Nah, harus ada mekanisme yang memungkinkan kita tuh harus di tengah. Karena pendulum agama itu berputar terus. Nggak mungkin liberal terus, nggak mungkin enggak. Dia harus tengah. Nah, moderasi beragama itu ingin mendekatkan ke wilayah-wilayah yang memungkinkan negara itu masuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Karena itu dalam moderasi beragama ada 3 hal yang paling sering digarisbawahi. Negara itu wajib mengatur hal yang berkaitan agama kalau kaitannya dengan hal-hal yang universal, kemanusiaan, tentang hak asasi manusia, macam-macam. Itu wajib. Negara boleh masuk kalau dia mengatur hal yang disebut common goods, public welfare. Jadi kemaslahatan umum boleh, misalnya mengatur haji, mengatur zakat boleh. Gitu. Walaupun nanti kita bisa berdebat tentang apakah hanya orang muslim aja. Nah, itu jadi masalah sendiri. Yang ketiga, negara itu nggak boleh masuk pada wilayah-wilayah yang sepenuhnya itu internal. Konflik antar kelompok nggak boleh negara itu ngambil posisi. Misalnya negara mewajibkan cara perabadatan tertentu gitu. Jadi negara nggak boleh menjadi promoter of orthodoxy untuk satu kelompok tertentu, nggak boleh. Dia harus jadi netral. Netral. Nah, kalau ngelihat ini, Prof, kan tadi dalam konteks negara memberikan pengaturan terhadap agama gitu ya. Kalau menurut Prof, bagaimana Prof melihat Indonesia nih dibanding mungkin dengan negara-negara dalam konteks peraturan agama itu, Prof? Oh, ini pertanyaan yang bagus. Kita bisa merasa bahwa di Indonesia itu lebih baik, baik gitu ya, ketimbang negara-negara muslim yang lain ya. Oh gitu. Kalau kita pernah juga merasakan tinggal di negara-negara barat malahan gitu. Jadi ya. Di negara-negara itu kan kita minoritas. Betul. Gitu. Jadi minoritas dan kita berasa betul. Nah, ini cuman dialektikanya berbeda. Karena negara-negara barat terutama tidak mengatur agama seperti Indonesia, maka dia membebaskan orang untuk beragama. Tapi ada hal yang paling dilindungi bahwa setiap orang haknya sama. Gitu. Nah, itu yang membuat minoritas maupun mayoritas itu punya hak yang sama, termasuk dalam beragama. Jadi kita akan merasa nyaman melaksanakan misalnya Idul Fitri karena hak kita sebagai orang beragama minor itu diakui sama dengan itu.
Jadi kita bisa merasakan itu. Nah, di Indonesia itu hal-hal yang kini alhamdulillah kita dapat, punya gitu. Cuman kadang-kadang terlalu banyak konsesi yang diberikan kelompok mayoritas dalam beberapa hal. Kita harus ngomong secara jujur ya. Betul. Gitu, karena itu jadi juga kekhawatiran kawan-kawan dari kelompok-kelompok minoritas. Karena ini kok negara tentu gitu ya, mengakomodasi kepentingan kelompok mayoritas dan memang harus diseksamai ya, gitu. Karena itu penting buat kita, negara terutama itu berada dalam posisi yang sepenuhnya itu adil ya. Kan ada dalam tradisi berpikir demokrasi itu kan, saya sering banget mengutip Wilke Mlika ya. Dia bilang bahwa demokrasi itu adalah artinya the majority rules. Gitu. Kelompok mayoritas itu akan berkuasa. Tapi pada saat yang sama the minority is well protected. Nah, kadang-kadang yang dua ini klausul kedua ini kita agak lupa bahwa ada kelompok minoritas. Dulu tahun 2000-an itu kan ada isu syariah Islam misalnya, perda-perda. Itu kan menunjukkan hegemoni berpikir hukum ya tentang kelompok masyarakat yang ada. Yang walaupun ya ini kan untuk minoritas, tapi imbasnya itu kan untuk kelompok-kelompok ini mayoritas, tapi imbasnya kan untuk minoritas. Untung syukurnya ya karena itu bagian dari komoditas politik ya, negosiasi yang terus-menerus, bukan esensi dari syariah itu sendiri. Tahun 2005 kan langsung decline tuh, habis. Malah sekarang tidak menjadi isu publik. Karena orang akhirnya sepenuhnya sadar bahwa ini semua komoditas biasa aja. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau kita ngelihat Indonesia itu ke depan, selama negara tetap punya dua. Pertama, punya kebijakan-kebijakan sifat resiprok ya. Bahwa kebijakan itu bisa berlaku untuk semua kelompok. Yang kedua, fair. Bahwa setiap kebijakan itu dilakukan secara fair. Saya pikir kehidupan kita akan jauh lebih baik nanti. Tapi kan Prof, kalau kita lihat dalam prakteknya Prof, ada semacam proses ketidakadilan dalam soal birokratisasi itu. Bahwa misalnya yang paling bisa kita lihat itu kan terhadap penghayat agama dan sebagainya, itu kan mereka bahkan sampai meminta untuk dicantumkan di KTP dan sebagainya itu. Gimana Prof melihat itu? Ya itu dia, karena kita secara tidak sadar ya membagi ada cara pandang keagamaan yang kita anggap tidak memenuhi kriteria. Sebenarnya konsep dasar seperti ini itu bukan berkembang dalam tradisi orang-orang Muslim dan orang Indonesia, tapi berkembang awalnya dari zaman ketika tahun abad 17-18 ketika orang-orang Barat itu masuk ke wilayah-wilayah yang sepenuhnya berbeda dengan agama mereka. Ada istilah Victorian definition of religion. Jadi kalau kita beragama maka harus ada ini ada Tuhan, ada Nabi, ada kitab suci, jadi bikin list. Nah itu disebut prescription. Jadi Victorian definisi itu ada preskripsi. Sehingga kalau salah satunya nggak ada, maka kita tidak anggap sebagai agama. Bukan agama. Betul. Nah cara berpikir ini banyak diadopsi oleh banyak orang-orang beragama sendiri. Karena kan tradisi Judeo-Kristiani ya, sangat Judeo-Kristiani. Sehingga ketika kita melihat kelompok-kelompok agama lokal ya, maka kita melihat ada problem dengan itu. Gitu, ada problem dengan pendefinisian mereka. Dan ingat di Indonesia sampai sekarang tidak ada definisi agama ya. Betul. Tidak ada sampai sekarang definisi agama. Karena itu penting buat kita mendorong ada registrasi agama di Indonesia. Secara kebijakannya. Jadi di beberapa negara di Eropa sendiri mereka meregistrasi agama. Ada istilah kalau di Prancis ya, ada list of cultuel namanya. List of cultuel adalah list kelompok-kelompok keagamaan yang oleh negara itu bisa dibantu atau tidak dibantu. Kelompok-kelompok ini ada berbagai kelompok ya. Nah biasanya di beberapa negara di Eropa juga ada list kelompok-kelompok keagamaan yang menurut mereka bagian dari tradisi kami. Ya tuh di Eropa tuh begitu. Nah kita tuh harus punya keberanian untuk membuat list ini. Jadi dulu pernah waktu rencana undang-undang perlindungan kehidupan keagamaan dibuat, ada istilah registrasi agama. Dan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Gitu. Kita akan meregistrasi mana sih agama-agama yang dianggap sebagai bagian dari identitas keindonesiaan.
gitu. Mana yang kemudian memang agama-agama mainstream, kalau mainstream udah masuk semua kan, pasti. gitu. Nah, sehingga pengakuan negara terhadap hak-hak mereka itu bisa dilakukan. Karena sampai sekarang kan perdebatan kita tentang apakah aliran kepercayaan itu agama atau enggak. Nah itu. Yang menentukan itu kan bukan kita sebenarnya, mereka. Mereka. Gitu. Menurut mereka itu agama enggak? Mengatur kehidupan mereka enggak? Membuat mereka lebih baik enggak? Kalau mereka lebih baik, ya itu agama. Kenapa kita memaksakan definisi kita? Karena tadi kita berpikir tentang cara berpikir yang preskriptif tadi. Gitu, sehingga kita maksa, mereka bukan agama. Kenapa kayak gitu? Karena memang ada satu kebijakan di PNPS yang memungkinkan kalau untuk aliran-aliran ini harus difusikan ke agama besar. Maka teori fusi itu jadi problem buat kita gitu. Makanya banyak sekali agama-agama yang difusikan kan. Misalnya dulu orang-orang di Kalimantan ada orang-orang Kaharingan ya. Kaharingan, betul. Jadi agama Kaharingan yang itu dekat tradisinya dengan Hindu. Gimana menjelaskannya gitu, kadang-kadang suka. Betul. Kan itu agama yang lokal gitu, beda gitu ya. Terus orang-orang di Marapu, di NTB, didekatkan dengan tradisi orang Katolik. Terus di tradisi di Sumatera Utara itu orang Parmalim, itu didekatkan jadi orang. Jadi seolah-olah itu agama itu harus masuk dalam definisi agama-agama besar. Padahal mereka punya natur yang sepenuhnya berbeda. Nah itu harus kemudian kita mengeksersis terus ya, bahwa hak orang beragama itu hak yang nggak bisa dinegosiasi, derogable ya. Itu betul-betul yang asasi buat mereka, nggak bisa kita paksa. Gitu. Nah persoalan dulu di Amduk kan sebenarnya udah hampir selesai ya masalah tentang pengadministrasian nama agama. Yang asalnya kan sebenarnya lebih hal yang sifatnya bukan substantif, tapi kesulitan administratif aja. Gitu. Nah itu yang kita tidak mau masuk perdebatan apakah harus ada agama di KTP atau enggak, itu bukan itu esensinya. Tapi esensinya adalah pengakuan negara secara lebih baik terhadap perbedaan cara berpikir dan beragama. Ya kan artinya dulu karena kebijakan politik Gus Dur lah kemudian agama Konghucu kan baru kemudian diakui juga kan. Itu prosesnya. Nah, kalau ini Prof, saya memahami betapa peliknya mengelola birokrasi. Tapi kira-kira begini, konteks politik juga kan berubah tadi itu. Karena Gus Dur kemudian pada akhirnya kan Konghucu diakui. Nah, ada satu konteks di dalam peraturan itu yang disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu kan kalau kita ngelihat sejarah itu kan ditarik dari permintaan dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta, terus kemudian itu sebagai ganti. Bahkan menurut cerita Kiai Wada Hasyim yang mengusulkan ada kata Esa itu. Terus kemudian ternyata pada saat itu menjadi pemersatu, di kemudian hari ternyata menjadi problem itu, Prof. Iya, kata-kata sebenarnya kan konsep ini jadi agak panjang loh. Nggak apa-apa, Prof. Jadi konsep ketuhanan Maha Esa itu pada dasarnya itu kita tidak ngomong tentang Tuhan yang satu. Kalau kita bilang ketuhanan yang Maha Esa itu pengertian dalam bahasa Sanskritnya itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris, that is religion, that is God, religion. Gitu, bahwa itulah agama. Jadi kata-kata kalau satu sebenarnya bukan Esa tapi Eka kan. Gitu. Esa itu menyangkut pada isu tentang penerimaan. Itulah gitu. Itu beragama gitu. Sebenarnya konsep itu begitu. Tentu saja kata-kata itu ditemukan sambil lalu ya. Sambil lalu pengertian bukan didefinisikan secara etimologis, enggak. Awalnya enggak. Baru tahun 50-an ada proses di mana kata-kata ketuhanan Maha Esa itu identik dengan tauhid gitu ya. Itu terutama ketika setelah tahun 52 Hamka menulis sebuah buku yang memberikan tafsir yang sangat filosofis tentang konsep ketuhanan Maha Esa tadi. Terlepas dari perdebatan tadi, hal yang paling utama di sini sebenarnya, walaupun memang punya konsekuensi politik identitas keagamaan yang nantinya memaksa kelompok-kelompok agama yang punya model keberagaman yang tidak monoteistik harus mengadopsi berpikir yang monoteistik kayak begini. Cuman pada dasarnya sebenarnya konsep ketuhanan itu menjadi bagian yang paling penting ya dalam tradisi berpikir yang memungkinkan kita berbeda dalam cara pandang kenegaraan. Nah tentu saja dia menjadi pintu masuk nantinya
buat negara untuk melakukan proses pengaturan itu tadi. Jadi memang perdebatan tentang ketuhanan yang Maha Esa itu, walaupun sekarang itu seolah-olah kita menerima begitu saja ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang itu adalah artinya Tuhan yang satu. Pada dasarnya tuh tahun 48 sampai 50-an itu politik interpretasinya itu luar biasa gitu. Luar biasa dalam, dense gitu ya. Tapi pada masa itu nggak ada konflik tuh. Jadi orang secara intelektual tuh tetap aja cool ya gitu. Polemiknya tuh ditulisan gitu. Betul, polemik yang hebat orang-orang pada masa itu ya. Jadi nggak kemudian tiba-tiba ngeroyok gitu, enggak. Itu yang itu. Tapi itu esensi dari ini ya. Penemuan tentang konsep itu yang walaupun tidak sengaja, beberapa detail mengatakan itu sebenarnya Hatta yang ngomong gitu. Gitu itu juga di luar forum ketika ini gimana nih, hampir deadlock segala macam. Lobby-lobby gitu. Lobby-lobby artinya udah pakai ini aja. Terus artinya apa nih? Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman memang pada waktu itu ada konstelasi politik yang buat sebagian orang muslim itu menimbulkan ketidakpercayaan terhadap rezim yang baru gitu ya. Itu yang membuat luka orang muslim itu cukup panjang lamanya. Tapi konsesinya salah satu Kementerian Agama sebenarnya. Konsesi itu adalah ketika mengobati perasaan kok kita sebagai minoritas tapi kita nggak dapat apa-apa nih, kayak gitu tuh terjadi ya. Nah, imajinasi tentang ketuhanan Maha Esa itu menjadi salah satu orang-orang muslim untuk nantinya kita sebut dengan proses Islamisasi negara. Gitu ya. Jadi Islamization of the state. Jadi negara itu kemudian tanpa sadar sebenarnya menjadikan model ortodoksi muslim sebagai cara orang untuk melihat agama. Tapi ingat loh, pada waktu itu kelompok-kelompok agama lain belum belajar dari Kementerian Agama. Gitu. Jadi orang-orang Katolik, Protestan, Buddha itu kan tahun-tahun selanjutnya ya. Malah tahun yang terakhir itu orang-orang Buddhis kalau salah, seingat saya. Artinya pada gitu proses itu terjadi. Nah, ketika negara punya problem dengan umat Islam pada zaman Orde Baru, masyarakat Muslim, para sarjana Muslim dan para aktivis Muslim itu keluar dari gelanggang negara. Mereka betul-betul masuk dalam masyarakat dan mereka melakukan proses Islamisasi masyarakat. Jadi Islamization of society. Daripada masa ini ada Islamization of the state dan ada Islamic society, ketika zaman reformasi dua ini ketemu. Keduanya malah melakukan. Itu prosesnya jadi Islamization of state and society. Pada bersamaan. Iya, jadi isunya itu jadi bagaimana semakin kentara simbol, terutama pada masa-masa reformasi awal, semakin kelihatan ada delay psychological reaction of orang Muslim. Jadi perasaan psikologi yang tertunda gitu, yang selama semuanya harus disimbolkan dengan Islam. Dan setelah itu baru nih ada proses di mana orang-orang berusaha untuk ini bukan masalah simbol yang kita butuhkan, tapi esensi. Esensi dari Islam itu apa, terus menerus gitu. Nah, cuman tantangan kita kan jadi berbeda lagi. Ada model komodifikasi yang sebelumnya nggak terjadi. Ada model yang pada masanya kan orang berpikir bahwa sekularisasi itu akan menjadi hal yang lumrah pada tahun 2000-an. Jadi kalau Walter Berger, tokoh-tokoh itu ngomong pada tahun 40-an nanti gak ada agama. Ternyata ada proses bounce back ya. Oke, beberapa konservatif turn ya, salah satu buku yang menunjukkan orang itu ternyata berbalik twist gitu, menjadi religius. Cuma sebagian itu menjadi sangat fundamentalis dan konsepnya itu. Dan itu jadi fenomena hampir semua agama sebenarnya. Ada proses di mana negara kembali ke ruang-ruang yang sebelumnya dianggap sudah diambil alih oleh masyarakat sendiri. Nah, dia masuk itu. Nah, di Indonesia juga terjadi. Gitu, komodifikasi yang sedemikian kompleks ya di Indonesia itu ya. Tidak semata-mata rumit, tapi juga luar biasa. Nah, Prof, kalau dalam konteks ini kebebasan beragama, terus kemudian kerukunan dan sebagainya. Kira-kira faktor krusial apa yang bisa menciptakan hal-hal yang ideal itu segera terjadi itu, Prof? Udah bagus tuh. Pendidikan maksudnya. Pendidikan? Ya. Jadi anak-anak itu memang harus dilatih untuk bisa berpikir berbeda. Pertama. Dan tadi
Yang kedua adalah harus ada keinginan kita semua untuk memberikan ruang-ruang di mana pertemuan atas perbedaan itu terjadi. Itu kita kan ada masa di mana sekarang itu menjadi lebih eksklusif ya, Pak. Betul. Ada perumahan Islami, Oh iya. masjid yang sepenuhnya hanya untuk kelompok Sunnah. tertentu. Terus terjadi itu. Aswaja gitu. Hanya itu terjadi tanpa kita sadari. Niatnya itu baik. Makam Islam. Itu kan semua dilabel kayak gitu. Mungkin sebagian dari keinginan itu mulia ya. Gitu. Tapi agama itu kan kadang-kadang punya aspek-aspek yang menciptakan sesuatu yang tidak terduga juga. Muncul sektarianisme, eksklusivisme, dan macam-macam. Dan kalau kita terus-menerus menganggap bahwa hal ini lumrah, itu bahaya. Ya orang itu menjadi, katakanlah menjadi apa ya? Ketika kita tuh menjadi bukan mungkin istilahnya bukan fundamentalisme, menjadi apa ya? Ketika kita masih semakin beriman, itu kan beriman itu seperti masuk ke dalam sebuah sumur yang tanpa ujung. Dasar. Terus saja. Nah, ujung-ujungnya apakah kita memang beriman atau kita menjadi puritan? Nah, itu. Nah, itu yang harus kita, makanya pengetahuan dasar buat orang-orang, buat anak-anak untuk tahu paling tidak perbedaan dasar deh antara kelompok-kelompok itu harus ada. Yang itu nggak ada salurannya sekarang. Nggak ada pelajaran yang misalnya. Nah, coba deh kita tanya anak-anak SD, SMP kita ya, Muslim atau non-Muslim. Hal yang paling sederhana, saya sering suka tanya ke anak-anak. Nggak usah saya tanya anak saya. Kamu tahu nggak beda Katolik dan Protestan? Mau udah tahu dia. Karena menurut saya nggak ada pengetahuan di kelas yang memungkinkan mereka tahu tentang itu. Begitu juga non-Muslim, kalau kita tanya beda NU Muhammadiyah, mereka nggak tahu tuh. Gitu. Karena memang tidak ada. Nah, kalau kita ada, baik dari kelas ya, terutama kelas, sekolah ya. Pengetahuan agama yang ada di kelas harusnya mengajarkan ini, hal-hal yang fundamental dari berbagai agama. Pemahaman keimanan orang itu sebenarnya tugas keluarga. Betul. Ngaji itu bukan sekolah harusnya ya, idealnya itu bukan sekolah, tapi keluarganya. Pendidikan yang informal. Nah, formal itu mengajarkan keberagaman, kecuali kalau dia sekolahnya sekolah agama, kalau pesantren ya iyalah. Ya itu wajar gitu. Tapi sekolah umum mereka harus diajarkan perbedaan-perbedaan itu. Harus ada mata pelajaran berkaitan dengan itu. Dulu ada PMP namanya. PMP ya. Saya belajar ngelihat KPKN ya. PPKN itu isinya anak itu diajarin tentang hal-hal yang kalau saya ngeliat sekarang mungkin agak berbeda. Dulu covenant internasional tentang right. Apa gunanya buat mereka itu? Waktu itu. Saya belajar covenant internasional juga ketika udah S2 gitu. Ya covenant kan tadi gak covenant internasional tentang right terlalu tinggi buat mereka. Penghargaan terhadap tetangganya itu lebih penting daripada covenant. Iya. Nah, itu yang menurut saya itu di PR kita. Betul. Prof, dalam konteks ini Prof, kita udah menjelang ujung nih. Refleksi penting apa yang Prof Ismet bisa berikan kepada kami nih, pada generasi muda, mahasiswa dan sebagainya, untuk mendalami isu-isu yang penelitian dan baik dalam konteks mendalami kebijakan, agama dan sebagainya gitu, Prof. Wah, ini pertanyaan yang penting banget. Jadi kita tuh harus merasa sadar dan bangga ya menjadi orang Indonesia. Itu kadang-kadang kita selalu ngomong negara orang lebih baik, ini keren, ini iya gitu. Mungkin lebih baik, tapi being Indonesian itu bukan choice gitu. Itu udah destiny kita gitu. Artinya jangan menumbuhkan self hatred terhadap negara Anda sendiri. Anda boleh sangat kritikal untuk memperbaiki, tapi bukan untuk membenci. Nah, karena itu hal-hal yang berkaitan dengan tadi ya, berusaha untuk terus belajar melihat perbedaan, bahwa harus menegaskan bahwa bersikap terbuka, toleran terhadap perbedaan, baik di dalam internal kita terhadap kelompok yang lain, itu harus tetap kita galakkan. Ada fenomena unik dalam survei-survei yang kita lakukan. Orang-orang Muslim lebih tidak toleran kepada kelompok-kelompok internal mereka ternyata di sini. Ternyata gitu. Bukan eksternal. Dengan orang-orang agama lain mereka bisa terima. Tapi dengan kelompok-kelompok orang-orang misalnya Ahmadiyah, Syiah, mereka malah kemudian lebih hostile. Nah,
Ini kan jadi unik dan itu sebenarnya fenomena semua agama. Semua agama dalam tradisi Protestan, Katolik itu juga terjadi. Ketika internal mereka lebih disputable ya, gitu. Nah, artinya memang pemahaman mereka terhadap tradisi agama mereka sendiri juga harus diperkuat juga. Gitu, perbedaan-perbedaan nomenklatur yang memang harus bisa dihargai juga. Dan itu memang harus diajarkan terus-menerus dan diperlihatkan oleh banyak orang gitu ya. Jadi kalau itu yang terus kita lakukan, itu bagus sekali. Tantangan ke depan kita sebenarnya yang lebih problem adalah munculnya nanti model keberagaman digital. Iya. Yang pemerintah sendiri nggak punya cara tuh nanti. Belum ada digital religion itu fakta. Iya. Nanti itu orang beragama secara digital yang beda dengan agama konvensional. Sama sekali belum tuh. Beberapa agama di Amerika udah mulai tuh. Mereka tuh jadi benar-benar digitalize gitu beragamanya. Nah, kalau kita nggak mengantisipasi, ini problem buat kita. Jadi misalnya, gampang yang paling sederhana gini ya. Sangat memungkinkan suatu saat kita naik haji itu nggak usah ke Mekah lagi. Apalagi dengan model kalau kita daftar sekarang berangkat 40 tahun yang akan datang. Nanti itu kalau teknologi semakin kompleks sekarang, kita kan bisa pakai VR aja. Pakai VR ya kayak teman-teman waktu sholat Jumat Pak Covid kita pakai ini aja kan. Itu kalau sekarang kita ngomong kita orang gua bisa tuh. Tapi kita ngomong nggak bisa sekarang. Ada kondisi yang memungkinkan akhirnya nanti terjadi itu. Ketika saya menggunakan piranti yang sangat canggih tadi itu merasa betul-betul di Arab gimana? Atau hologram. Iya, hologram. Nah, itu mungkin sekali. Mungkin terjadi hologram gitu. Artinya kita nggak bisa menafikan itu. Beragama secara teknologis itu akan terjadi. Dan kita harus siap tuh. Kalau enggak kita akan jadi kelompok yang melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang kita nggak bisa sebenarnya ubah lagi. Betul. Ada kalau kita tahu lah beberapa teknologi ya, masyarakat itu apa produk itu dia gagal bisa sustain karena tadi. Gitu. Beragama juga sebenarnya juga ada produk-produk kayak begitu. Betul, Bro. Ini bayangkan kan sekarang udah ada menteri dari AI. Dan jangan-jangan ke depan ada ustadz dari AI gitu kan. Dan itu terjadi sudah kan. Iya. Orang tuh bisa nanya segala macam, kita lewat AI aja kita udah dapat semua pertanyaan. Iya. Walaupun bukan sebagian, hampir rata menurut kami otoritas dan kedalamannya masih perlu dipertanyakan. Tapi semakin ke sana kan nanti semakin pintar deh. Betul. Ya, makin dia dilatih, train terus. Iya, dahsyat itu. Iya. Wah, menarik sekali pembicaraannya Prof. Ismet. Tapi kita udah hampir 50 menit diskusi. Gak berasa ya? Gak berasa. Banyak yang pengen masih kita dalami tapi kita dibatasi waktu. Terima kasih Prof. Ismet atas kesempatannya, waktunya, inspirasinya. Sangat berharga untuk kami. Sahabat Next Class, alhamdulillah pembicaraan kami, diskusi kami telah selesai. Insya Allah kita akan bertemu, diskusi, dan berbagi cerita lagi dengan para guru besar dari lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.